2045. Indonesia emas atau Indonesia cemas? Mengapa kita sulit menjadi negara yang maju? Simak penjelasan selanjutnya. Ada beberapa faktor utama yang membuat Indonesia sulit untuk menjadi negara maju. Berikut adalah penjelasan masing-masing. 1. Ekonomi. Ketergantungan pada sumber daya alam, ekonomi Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan mentah, seperti batu bara, kelapa sawit, dan mineral. Hal ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Distribusi kekayaan yang tidak merata, ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Ini menyebabkan banyak wilayah yang tertinggal dalam pembangunan. Kurangnya inovasi dan industrialisasi. Indonesia belum fokus pada pengembangan industri berbasis teknologi tinggi yang menjadi kunci kemajuan negara maju. Pendapatan per kapita. Badan Pusat Statistik, BPS, mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% pada 2023. PDB per kapita Indonesia mencapai 5.270 US$ atau setara 85 juta rupiah sepanjang 2024. Berbeda dengan negara tetangga. Singapura dan Brunei Darussalam merupakan negara berpendapatan tinggi, sedangkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand termasuk negara berpendapatan menengah atas. 2. Pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah, sistem pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya fasilitas, tenaga pengajar yang kurang kompeten, dan akses pendidikan yang tidak merata. Pendidikan merupakan salah satu jawaban dari degradasi moral yang sedang kita hadapi kini. Sayangnya, sistem pendidikan Indonesia masih mengalami kebuntuan dan kegagalan. Akses pendidikan yang tidak merata juga merupakan masalah serius. Siswa di daerah perkotaan biasanya memiliki lebih banyak kesempatan dan sumber daya dibandingkan dengan siswa di daerah pedesaan, yang kerap kali mengalami keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik berkualitas. Rendahnya literasi di Indonesia. Literasi adalah hal yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengolah informasi melalui proses membaca dan menulis. Namun, menanamkan budaya literasi di Indonesia tidaklah mudah. Berdasarkan hasil survei Program for International Student Assessment, PISA, Indonesia menduduki posisi ke-62 dari 70 negara dalam tingkat literasi. Hal ini membuat Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan tingkat literasi paling rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,001%. Artinya, hanya ada 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. 3. Birokrasi. Birokrasi di Indonesia rumit dan berbelit-belit. Birokrasi yang rumit dapat menjadi kendala dalam pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan birokrasi di Indonesia rumit. Banyaknya aturan dan persyaratan yang berlebihan. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Kurangnya inovasi dan perbaikan untuk menyederhanakan aturan dan prosedur. Birokrasi yang terlalu banyak dan tumpang tindih. Kurangnya transparansi. Keterbatasan sumber daya manusia. 4. Teknologi. Sesuai hasil analisis dan kajian Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terangkum dalam dokumen Visi Indonesia Digital 2045, Indonesia saat ini masih berada pada posisi sebagai negara konsumen teknologi. Maturitas adopsi digital pada sebagian besar sektor industri pun masih berada pada tahap mulai berkembang. 5. Korupsi di segala aspek. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembahasan tentang korupsi telah melekat dalam sejarah bangsa ini, mulai dari lahirnya negara ini hingga munculnya gerakan moral yang menyerukan cita-cita dan semangat perubahan yang dikenal dengan reformasi. Terpantau bahwa praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif telah menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Berita korupsi selalu menjadi tontonan pertama dan selalu hangat untuk diperbincangkan, karena realita menunjukkan kepada kita semua bahwa semakin banyak pejabat publik yang terlibat akan kasus korupsi. Indonesia memiliki masalah kejahatan yang sulit diselesaikan dan pemerintah yang sulit menyelesaikannya, yaitu masalah korupsi. Korupsi bukan lagi masalah sehari-hari, tapi sudah menjadi masalah di mana-mana. Praktik penegakan hukum Indonesia terkait tindak pidana korupsi terus dihargai karena korupsi merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kepentingan pribadi dan dapat merugikan negara dan seluruh masyarakat. Korupsi terjadi karena pejabat atau pegawai menyalahgunakan kekuasaannya atas nama keluarga.
Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah, sampai ke daerah atau tingkat pemerintahan yang paling rendah. Korupsi memiliki dampak negatif yang besar terhadap keberlangsungan suatu negara. Faktor pemicu adanya korupsi juga ada di semua aspek. Peningkatan angka korupsi tidak hanya terkait dengan faktor internal pribadi, tetapi juga faktor lingkungan. Kesimpulan, untuk mewujudkan negara maju, Indonesia perlu memperbaiki sistem pendidikan, mengurangi ketimpangan pembangunan, meningkatkan infrastruktur, memberantas korupsi, serta mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi. Indonesia Emas 2045 adalah visi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, modern, dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai visi tersebut, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, sehingga ada yang menyebut Indonesia akan menuju cemas, bukan emas.